Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hukum perjanjian. Pada mulanya, hukum merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh manusia yang berupa sanksi. Hukum memiliki suatu tujuan, yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai perdamaian. Dalam perekonomian, terdapat suatu upaya pada salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Dalam proses tersebut terjadilah sebuah proses negosiasi di mana memerlukan sebuah hukum agar proses tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian definisi perjanjian. Istilah perjanjian ini berasal dari terjemahan kata Belanda, yaitu overeenkomst. Kata tersebut berasal dari kata overeenkomen yang berarti kesepakatan, di mana definisi umum perjanjian adalah merupakan sebuah perikatan antara kedua belah pihak yang telah dikehendaki untuk dilaksanakannya tata tertib. Kemudian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana pada pasal 1313 yang berbunyi, suatu perjanjian adalah sebuah perbuatan untuk mengikat satu orang atau lebih. Yang dimaksud dari pasal tersebut adalah timbullah suatu hubungan antara kedua belah pihak yang disebut dengan perikatan, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Kemudian perjanjian menurut para ahli, yaitu menurut Sudikno, yang berarti sebuah hubungan antara kedua belah pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan sebab akibat hukum. Kemudian ada unsur-unsur sebuah perjanjian. Yang pertama adalah adanya pihak atau subjek, di mana pihak ini yang paling penting dalam sebuah proses perjanjian. Yang kedua, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya tujuan, yang dimana tujuannya harus sama agar tercapai suatu kesepakatan. Yang keempat adalah adanya bentuk. Bentuk ini terdapat secara lisan maupun tulisan. Dan yang kelima, adanya syarat-syarat yang memulai sebuah perjanjian. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perjanjian. Nah, dalam hukum perjanjian sendiri, kita harus mengenal beberapa asas tertentu. Kenapa? Karena asas sendiri bisa kita jadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila kita tidak menggunakan asas dalam hukum perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tidak akan kuat, dan asas sendiri bisa kita jadikan sebagai jaminan atas kepastian dalam kedua pihak tersebut yang telah melakukan perjanjian tersebut. Untuk asas sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, asas konsensualisme. Asas ini terjadi apabila adanya kata sepakat antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, apabila kedua belah pihak ini telah mengucapkan kata sepakat, maka perjanjian ini akan sah. Nah, dalam asas ini juga dibatasi oleh ketentuan pasal 1321 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa tiada yang sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau pinjaman. Nah, maksud dari pasal ini, perjanjian tersebut terjadi karena adanya kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Untuk yang kedua, asas kebebasan dalam berkontrak. Nah, dalam asas ini menjelaskan bahwa adanya kebebasan untuk kedua belah pihak dalam menentukan isi dalam perjanjian tersebut. Kedua belah pihak ini juga tidak boleh melanggar dari peraturan atau ketentuan yang telah berlaku. Asas ini juga termasuk sistem terbuka. Asas ini juga terdapat jelas pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, setiap orang bebas mengadakan perjanjian ini. Perjanjian ini
baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Atau yang pertama tadi kan dijelaskan bahwa asas ini juga bisa dilakukan dengan mengisi atau membuat isi suatu perjanjian itu sendiri. Nah, yang ketiga, asas mengikat para pihak. Dalam asas ini menjelaskan bahwa suatu kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah dituangkan dalam perjanjian tersebut, maka akan mengikat di undang-undang yang perjanjiannya telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut ini. Nah, asas ini biasanya juga disebut dengan asas pacta sunt servanda yang berhubungan dengan akibat dari hukum perjanjian tersebut. Nah, asas ini juga sudah dijelaskan pada pasal 1339 KUHP Perdata terhadap suatu prinsip dalam suatu perjanjian. Para pihak tidak hanya terkait pada ketentuan, tetapi juga kebiasaan di undang-undang. Yang keempat, asas keseimbangan. Nah, dalam asas keseimbangan ini sendiri memiliki makna bahwa keseimbangan posisi atau keseimbangan kedudukan ini terjadi pada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Nah, keseimbangan ini akan terjadi apabila kedua belah pihak ini memiliki kekuatan yang sama dengan tujuan hasil akhir yang menetapkan posisi keduanya seimbang untuk menentukan hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan. Maksud dari asas ini, apabila ada salah satu pihak yang tidak memiliki kekuatan yang sama dengan pihak yang satunya, maka pihak satunya akan mengalami kekalahan atau akan terjadi tidak adanya keseimbangan. Untuk yang terakhir, nomor 5, asas kepribadian atau perseorangan. Dalam asas ini menjelaskan bahwa seseorang yang membuat kontrak atau perjanjian akan mementingkan dirinya sendiri atau perseorangan. Asas ini terdapat pada pasal 1315 KUH Perdata. Ditentukan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatasnamakan. Saya akan menjelaskan syarat-syarat perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan kehendak. Menurut N.C. Kubasek dalam bukunya yang berjudul Dynamic Business Law menyatakan bahwa oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur seperti paksaan, penipuan, dan kesilapan. Yang kedua, kecakapan berbuat menurut hukum, yaitu menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengadakan perjanjian. Yang ketiga, objek. Yang dimaksud ini adalah suatu perjanjian harus mengenai suatu objek tertentu yang merupakan pokok perjanjian. Yang keempat, kausa. Suatu kontrak atau perjanjian harus dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat dengan semena-mena dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perjanjian. Yang pertama, ada perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara kedua belah pihak. Contohnya itu perjanjian jual beli. Yang kedua adalah perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Contohnya adalah hibah. Yang ketiga adalah perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang diberikan oleh satu orang yang menjadi kontrak kepada pihak lain. Dan di dalam perjanjian ini tidak ada kaitannya dengan badan hukum. Yang keempat adalah perjanjian bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama dan diatur oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang tertinggi dalam sehari-hari. Yang kelima adalah perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak ada dalam KUH Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat. Yang keenam adalah perjanjian obligator.
Perjanjian obligator adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengikat serta menyerahkan suatu benda kepada pihak lain. Yang ketujuh adalah perjanjian kebendaan atau perbendaan, yaitu di mana suatu pihak menyerahkan suatu benda kepada pihak lain dan kewajiban itu terdapat pada orang itu. Yang kedelapan adalah perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana untuk mencapaikan persesuaian untuk mengikat. Yang ke-9 adalah perjanjian publik, yaitu perjanjian yang diatur oleh hukum publik yang diawasi oleh pemerintah dan pihak swasta. Yang ke-10 adalah perjanjian yang menggabungkan semuanya. Contohnya itu adalah pemilik penyewa hotel yang menyediakan kamar, terus itu dia juga menyediakan makanan dan juga menyediakan pelayanan jasa. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.